Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan channel kami di Cerita Perfilm. Kali ini kami akan menayangkan drama Korea episode kedua yang berjudul Weak Hero, di mana ini adalah kelanjutan dari episode pertama yang sudah kami tayangkan sebelumnya. Langsung saja, saat ini Yoon Se-Woo dan Soo-Woo sedang berkelahi di kelas. Tiba-tiba datang ibu wali kelas dan menyuruh untuk menghentikan perkelahian itu. Kedatangan wali kelas itu memberitahukan kepada Yoon Se-Woo bahwa ada panggilan untuk menghadap Ibu Yeon Bin di rumah sakit. Akhirnya Yoon Se-Woo dan ibu wali kelas segera pergi ke rumah sakit. Mereka pun bertemu. Benar saja, Ibu Yeon Bin langsung marah-marah kepada Yoon Se-Woo. "Saya akan menuntut kamu karena telah mencelakai anak saya," ucap Ibu Yeon Bin. Namun Yoon Se-Woo langsung membalikkan fakta kalau Yeon Bin lah yang berulah duluan. Dia membuktikan kalau Yeon Bin memakai sabu-sabu. Sontak ibu dan wali kelas terkejut atas hal itu. Yeon Bin masih membela diri. Langsung saja Yoon Se-Ho mengeluarkan isi tas Yeon Bin. Saat itulah kebenaran terbukti. Yeon Bin terdiam kebingungan dan tidak bisa mengelak lagi. Setelah itu Yoon Se-Woo tiba di rumah. Saat hendak masuk kamar, ayah muncul dan tiba-tiba melihat tubuh Yoon Se-Woo memar semua. "Kamu berkelahi lagi ya?" Yoon Se-Woo hanya terdiam. "Ingat, jangan ulangi lagi, ayah tidak suka," ucap ayah. Pagi tiba kembali, bel masuk sekolah telah berbunyi. Saat tiba di kelas, saat Yoon Se-Woo duduk santai, datang kedua teman Yeon Bin menghampiri Yoon Se-Woo. "Saya ada perlu 4 mata sama kamu, sekarang juga ikut ke kamar mandi." Tak banyak bicara, Yoon Se-Woo langsung bergegas ke kamar mandi. Teman-teman kelas yang lain pun mengikuti dari belakang. Sesampainya di kamar mandi, karena sepertinya sangat ramai, Yoon Se-Woo pun menutup pintu dengan rapat, dan mulailah mereka berhadap-hadapan. Pelan-pelan Yoon Se-Woo berjalan mendekat sambil mengambil ballpoint senjata andalannya. Yoon Se-Woo terus mendekat, mereka malah mundur. Seketika teman Yeon Bin terdiam ketakutan dan teringat saat Yoon Se-Woo mengamuk di kelas. Karena tidak ada respon apa-apa, Yoon Se-Woo pun akhirnya memutuskan kembali keluar. Setelah keluar, teman-teman yang lain pun membuntuti Yoon Se-Woo sambil menanyakan, "Apa yang terjadi di dalam tadi?" ucap teman-teman. Dengan gaya santainya, Yoon Se-Woo tak menjawab apa-apa dan hanya diam, lalu pergi kembali ke dalam kelas. Di sisi lain, tempat yang berbeda, Yeon Bin masih dirawat di rumah sakit. Dia kedatangan seorang tamu, yang ternyata dia adalah sepupu Yeon Bin. Herannya ternyata dia jugalah yang berperan dalam mengedarkan obat terlarang itu. Sebut saja dia si preman. "Apa yang terjadi, ceritakan semua kepada saya," ucap preman. "Yoon Se-Woo, dia teman sekelas saya. Semua ini karena ulahnya, dia juga telah membocorkan aksi kita dalam berbisnis," ucap Yeon Bin. Saat itu Yoon Se-Woo sudah di bis. Perjalanan pulang menuju rumah. Setibanya di rumah setelah berganti pakaian dengan santai, dia memulai makan malam sendirian. Setelah itu diteruskan dengan belajar, dan seperti biasa saat pagi tiba, dialah murid paling disiplin tiba di sekolah di waktu yang sangat pagi sekali. Waktu itu sekolah masih sangat sepi. Sampai di kelas, saat membuka pintu seperti biasa, dia masih juga melihat di belakang ada Soo-Woo tidur. Langsung saja menuju tempat duduk dan memulai belajar lagi. Jam istirahat siang pun tiba. Soo-Woo masih saja tidur. Yoon Se-Woo membangunkan Soo-Woo dan mengajak makan siang di kantin. "Ayo kita makan siang, aku akan mentraktirmu," ucap Yoon Se-Woo. Akhirnya Soo-Woo mau. Mereka pun makan siang sambil berbincang-bincang. Soo-Woo bercerita tentang keseharian Yeon Bin. Di waktu itu teman sekelas lainnya melihat Soo-Woo dan Yoon Se-Woo. "Yoon Se-Woo akan aman karena dia dilindungi Soo-Woo," ucap temannya itu. Bumsuk mendengarkan itu. Singkat cerita, Yeon Bin sudah keluar dari rumah sakit. Dia bertemu dengan preman itu di luar. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu kepada Yoon Se-Woo. Benar saja, saat jam pulang sekolah tiba, saat semua siswa perjalanan pulang, tiba-tiba di tengah perjalanan Yoon Se-Woo dihadang oleh Yeon Bin. Di situ juga ada si preman dan gerombolannya. Yoon Se-Woo tidak menghiraukannya saat hendak pergi. Tangan si preman itu menghalangi tubuh Yoon Se-Woo, dan preman itu seketika memukul Yoon Se-Woo. Mereka menyandra Yoon Se-Woo dan membawanya ke suatu tempat. Bumsuk melihat itu dan bergegas berlari kembali ke kelas, membangunkan Soo-Woo, memberitahukan kepada Soo-Woo bahwa Yoon Se-Woo diseret oleh Yeon Bin dan beberapa orang tak dikenal. Saat itu pula Soo-Woo langsung mengajak Bumsuk mengantarkannya untuk menyusul Yoon Se-Woo. Ternyata Yoon Se-Woo dibawa ke tempat yang sepi. Mereka menghakimi Yoon Se-Woo, "Hancurkan dia," ucap Yeon Bin.
Yoon Se-Woo mulai mengamati jumlah mereka, melihat sekeliling benda apa yang bisa dibuat senjata. Ya, saat itulah perkelahian dimulai. Yoon Se-Woo mencabut ballpoint terus mengarahkan ke preman itu, namun preman itu bisa menepis tangan Yoon Se-Woo. Yoon Se-Woo terus memukul si preman itu dengan tangan satunya, melempari yang lainnya dengan pasir, terus berkelahi dengan yang lain. Dengan cepat si preman berlari dan menghantam Yoon Se-Woo sampai terjatuh. Yoon Se-Woo akhirnya tak berdaya. Yeon Bin mendekat dan menginjak-injak tubuh Yoon Se-Woo. "Teman-teman, ayo pegang dia," ucap Yeon Bin kepada teman-temannya. Saat itulah Yeon Bin hendak menginjak-injak dan ingin mematahkan tangan Yoon Se-Woo. Untung saja dengan cepat Suhu tiba dan langsung berlari menghantam kelompok Yeon Bin. Suhu menendang dan menjatuhkan semuanya. Setelah itu Suhu mengulurkan tangannya lalu membangunkan Yoon Se-Woo. "Tolong hentikan ini," ucap Suhu kepada Yeon Bin dan sekawanannya. Namun belum puas si preman malah menyerang lagi. Perkelahian pun terjadi lagi antara Suhu dengan si preman. Mereka saling dorong. Di samping itu Yoon Se-Woo juga masih dikeroyok lagi oleh Yeon Bin dan teman-temannya. Suasana semakin menegangkan. Yoon Se-Woo pun tumbang dan terjatuh. Saat Suhu dan preman masih terus bertarung, saling memukul dan memegangi satu sama lain, Suhu melihat Yeon Bin mengambil botol, ingin memukul Yoon Se-Woo, namun Suhu tidak bisa bergerak untuk menolong Yoon Se-Woo karena posisi dipegang oleh si preman. Semakin tegang Yeon Bin ingin menghantam Yoon Se-Woo, untung saja Bum Suk datang dan menghantam Yeon Bin sampai terjatuh. "Terima kasih kawan," ucap Suhu. Sekali lagi Suhu berusaha menenangkan mereka. "Buat apa kita harus seperti ini, toh tidak ada hasilnya." Akhirnya preman itu terdiam dan tanpa bicara sepatah pun preman itu langsung pergi meninggalkan tempat itu. "Sekarang kamu sudah sendirian, apa maumu?" ucap Suhu kepada Yeon Bin. "Tolong hentikan," ucap Yoon Se-Woo. Yeon Bin terdiam tak berdaya, dia sangat malu. Akhirnya Yoon Se-Woo, Suhu dan Bum Suk pergi meninggalkan Yeon Bin. Mereka tiba di suatu tempat yang ternyata itu adalah tempat kerja Suhu. Karena waktunya terbuang untuk berkelahi, akhirnya Suhu telat masuk kerja, dan harus menanggung banyak pekerjaan. Untung saja ada Yoon Se-Woo, dan Bum Suk yang ikut membantunya secara cuma-cuma. Mereka pun bertiga merayakan malam kebersamaan di tempat Suhu bekerja. Mereka pun menyantap makan malam bersama di tempat Suhu bekerja. Namun ketika sedang asyik menikmati hidangan secara bersama di tempat Suhu bekerja, Yoon Se-Woo melihat HP-nya dan teringat sang ayah. Hatinya menanyakan, "Ayah, kamu di mana?" Ya pemirsa, cerita per film. Itulah tadi tayangan singkat film drama Korea Weak Hero episode kedua. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.